Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew. Seperti biasa, Mimin mau ingetin dulu pada kalian, jangan lupa untuk selalu like chapter Tower of God-nya dan pakai koin kalian jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 536 dan 537. Chapter sebelumnya, kita akhirnya bisa melihat pertemuan yang selama ini bisa dibilang alasan arc ini bisa terjadi, yaitu pertemuan antara murid dengan gurunya. Orang itu adalah Bam dan juga Jin Sung-ha. Jin Sung-ha yang saat itu sedang berhadapan dengan dua orang dari keluarga Lopobia, lalu juga ditambah hewan yang sedang dikendalikan oleh masing-masing dari mereka. Lama-kelamaan justru pertarungan ini membuat Jin Sung-ha semakin terpojok, karena Xiu sempat menjelaskan bahwa salah satu alasan Jin Sung-ha saat ini melemah disebabkan oleh luka pada kedua tangannya yang diakibatkan saat pertarungan dengan Kalavan. Berarti dengan kata lain, jika Jin Sung-ha dalam keadaan prima seperti dulu dan serius untuk bertarung, mungkin saja Xiu mau menjelaskan bahwa Jin Sung-ha akan menang melawan mereka berdua. Yang berarti juga tahap kekuatan dua orang Lopobia ini tidak sekuat dibandingkan Kalavan ya. Di tengah-tengah kesulitan itu, untungnya tokoh utama kita datang untuk membantu gurunya, sambil mengeluarkan kekuatan baru yang telah didapat, yaitu kekuatan Leviathan. Melihat akan kekuatan yang dahsyat datang secara tiba-tiba, semua orang di sana termasuk Jin Sung-ha sendiri sempat kaget mengenai kekuatan yang baru mereka lihat ini. Lalu pada chapter 536, kita sayangnya hanya sedikit diceritakan kembali kelanjutan dari kondisi Bam yang baru membantu Jin Sung-ha dengan kekuatan barunya. Kalau pada panel itu, Bam juga menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya saat ini sungguh sangat dahsyat dan dia tahu bahwa itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh monster yang baru dia serap. Padahal Bam bilang bahwa dia hanya mengeluarkan sedikit kekuatan kecil dari monster ini, tapi dia bisa menghasilkan kekuatan yang lebih besar dari yang dibayangkan. Hal ini sebenarnya sempat membuat Mimin sendiri sedikit bingung dan bertanya seberapa besar sebenarnya kekuatan monster ini sampai Bam bisa bilang seperti itu ya. Masa kekuatan dua makhluk administrator yang selama ini Bam punya sepertinya masih kalah dengan kekuatan Leviathan? Tapi jawabannya pun muncul setelah Mimin memikirkannya. Semua itu bisa terjadi karena yang kita tahu kalau kekuatan administrator yang Bam miliki bisa dibilang itu hanya sebagian kecil dari kekuatan administrator atau masih tahap kekuatan dari anak administrator. Bahkan Urek sendiri pun bilang kepada Retirisa saat dia masih di dalam tubuh Heljo. Memang kekuatan Retirisa itu kekuatan yang besar, tapi sayangnya di luar sana masih banyak sekali kekuatan yang melebihi dari kekuatan anak administrator ini. Jadi jawabannya, karena Leviathan merupakan makhluk yang sudah jadi atau sudah versi besarnya, sedangkan Retirisa dan Blutirisa masih merupakan potongan kecil dari kekuatan administrator, itu kenapa kekuatan mereka masih bisa ditandingi, bahkan oleh kekuatan Leviathan. Kalau menurut kalian gimana guys? Apa kalian sependapat dengan Mimin atau tidak? Setelah panel Bam dengan Jin Sung-ha dalam chapter 536 ini, dilanjutkan kembali ke dalam panel Yasracha yang sedang menantang Traumerei dengan wujud transformasinya. Kini, karena penelitiannya mengenai monster hybrid yang membuat Yasracha yakin bahwa sekarang dia tidak akan bisa dikendalikan oleh Traumerei lagi. Oleh saat ini dia sudah berani untuk menantang Traumerei. Namun Traumerei justru terlihat semakin tidak peduli kepada Yasracha, karena dia mengatakan langsung kalau dia sudah tidak tertarik kepada Yasracha, sehingga dia hanya memerintahkan binatang yang dikendalikan untuk menangkap Yama dan Doom, sekaligus membunuh Yasracha. Setelah perintah itu, serangan-serangan dari Cobalt dan Cyberfish milik Traumerei datang menghampiri Yasracha. Pada pertarungan ini, Yasracha terlihat tidak begitu kesulitan. Namun, ya namanya melawan dua makhluk yang dikendalikan oleh kepala keluarga. Hal itu membuat kesempatan Yasracha untuk maju semakin sempit, karena serangan yang mereka berikan secara beruntun dan terus-menerus. Lalu panel pun sempat beralih ke posisi Yama dan Doom. Sebelumnya, Yama menghampiri Doom saat sedang diikat oleh Perseus, karena Doom terlempar akibat serangan dari monster milik Traumerei. Tapi saat ini, terlihat Yama dan Doom sudah bersama-sama kembali, dan Doom pun terlihat masih baik-baik saja. Namun mereka berdua sempat merasa bingung dan bertanya-tanya, kenapa saat ini justru Yasracha lah yang bertarung dengan kepala keluarga? Padahal yang mereka tahu, seharusnya Yasracha itu berada di pihak kepala keluarga. Walaupun dikatakan Yama sempat melihat flashback ayahnya saat menyerap taring yang diberikan oleh Doom, tapi Yama bilang kalau penglihatan itu tidak bisa menjadikan bukti untuk mengetahui kenapa Yasracha justru melawan kepala keluarga. Kemudian setelah percakapan mereka berdua, kita kembali lagi ke pertarungan Yasracha. Terlihat di sana, Yasracha saat ini sedang sangat sibuk menghadapi kedua monster milik Traumerei. Sampai-sampai Yasracha harus melepaskan sebuah energi besar sampai membuat ledakan di tempat itu. Saking besarnya ledakan itu, membuat Cobalt yang tadinya terus menyerang harus terpaksa bertahan sambil melindungi kepala keluarga. Dan bahkan ledakan itu sampai terlihat keluar dari kapal milik Liborik. Sayangnya panel pertarungan itu harus terhenti sebentar, karena kita akan beralih ke dalam flashback antara Yasracha dengan Wang Wang kembali.
Seperti apa yang kita pernah duga, kalau dalam flashback sebelumnya, kita masih kurang bagaimana ceritanya Wang Wang mati di tangan Yasracha. Dan juga tentang taring yang menurut Doom, taring itu diberikan langsung padanya sebelum ayahnya meninggal. Nah, pada flashback itu, kelihatannya kita menjelaskan kembali mengenai pertanyaan-pertanyaan itu. Maka, flashback ini diawali dengan terlihatnya Wang Wang yang sedang tersungkur dengan penuh banyak darah di badannya, serta banyak senjata menembus di tubuhnya. Namun hebatnya, Wang Wang saat itu masih tetap sadarkan diri dan belum mati, sambil berbicara dengan nafas yang berat kepada Yasracha yang sedang menghampirinya dan mengkhawatirkan kondisi sahabatnya ini. Traumerry yang sedang menyaksikan itu pun berkata kalau sesuai dengan janji Wang Wang, jika Wang Wang sudah terkena serangan dari setiap ras anjing yang ada di sana, maka seluruh ras anjing akan diampuni, dengan syarat terakhir, yaitu Wang Wang harus mati. Oleh karena itu, Wang Wang yang mendengar perkataan Traumerry barusan, langsung menyuruh Yasracha yang berada di dekatnya untuk membunuhnya langsung, agar janji yang diberikan oleh Traumerry ditepatinya. Namun Yasracha sebagai sahabat Wang Wang, pastinya terus menolak akan permintaan Wang Wang ini, meskipun Wang Wang berkali-kali meminta dan memaksa Yasracha untuk membunuh dirinya. Dengan alasan Wang Wang tidak mau semua yang telah dilakukan selama ini hilang sia-sia akibat dirinya tidak menepati syarat yang diberikan oleh kepala keluarga. Selain itu, Wang Wang juga meminta kepada Yasracha supaya Yasracha membunuhnya dan untuk menjauh dari tempat ini. Lalu juga Wang Wang meminta pertolongan Yasracha untuk mengambil jantung Wang Wang, karena ternyata dalam jantung Wang Wang terdapat 3 taring yang tertanam di sana. Yang selama ini kita sudah bicarakan kalau ketiga taring itu merupakan asal kekuatan Wang Wang untuk tidak dapat dikendalikan. Maka sekali lagi, Wang Wang meminta kepada Yasracha untuk memberikan taring-taring itu kepada masing-masing anaknya, Doom, Yama, dan Paul. Karena Wang Wang berharap kalau anak-anaknya akan hidup tanpa bisa dikendalikan oleh siapapun dan bisa hidup secara bebas, tidak diperintah oleh siapapun termasuk keluarga Lopobia. Namun Yasracha pun tetap terus menolak berkali-kali dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Wang Wang dalam kondisi seperti itu. Walaupun Yasracha memutuskan meninggalkan Wang Wang, dari ekspresinya kita bisa lihat kalau dia sangat terpukul akan kejadian ini dan dia tidak mau jika sahabatnya ini sampai mati. Tapi secara tiba-tiba, Yasracha merasakan ada sesuatu yang menggerakkan badannya sendiri dan itu bukan berasal dari pikirannya. Sejenak setelah merasakan itu, Yasracha tahu kalau itu semua merupakan ulah dari Traumerry yang sedang mengendalikan tubuhnya. Sampai-sampai karena kendali itu, Yasracha dipaksa untuk melakukan transformasi pada tangannya. Dan sesuai yang kita tahu dengan tubuh Yasracha dan serangannya, dia membunuh Wang Wang tanpa kemauannya sendiri. Walaupun Yasracha berusaha keras untuk menolaknya, sayangnya kekuatan pengendalian itu tidak bisa dia lawan sama sekali. Dan terpaksa dengan tangannya, dia harus mengakhiri hidup Wang Wang. Tapi sebelum Wang Wang terbunuh, dengan cukup sedih, kita melihat bahwa Wang Wang sempat mengucapkan terima kasih kepada Yasracha karena telah membunuhnya. Setelah itu, terlihat bahwa di tangan Yasracha kini sudah terdapat jantung Wang Wang. Juga terlihat di sana kalau terdapat 3 taring yang tertanam jantung Wang Wang. Kalau begitu, sekarang kita mulai jelas nih bahwa ketiga taring itu sebenarnya sudah dimiliki oleh Yasracha sejak kematian Wang Wang. Dari sini justru kita dapat simpulkan kalau Yasracha lah justru yang menaruh taring itu kepada Doom dan adik-adiknya. Kemungkinan taring itu diberikan Yasracha saat dia bertemu dengan Doom, Yama, dan Paul di dalam perjalanan saat mereka melarikan diri dari keluarga Lopobia untuk bisa hidup bebas seperti yang diminta oleh Wang Wang. Dan kenapa Doom mengingat kalau ayahnya lah yang memberikannya? Kemungkinan itu disebabkan oleh ingatan yang ditanam oleh Yasracha agar Doom takut terhadap Yasracha dan hidup jauh dari dirinya, serta juga hidup jauh dari tentara jahat. Tapi yang menjadi pertanyaan Mimin, dalam blog Xiu sempat menuliskan bahwa terdapat rumor kalau salah satu Slayer Fook bernama Immort, dialah yang membantu Yama untuk bisa menaiki menara dan kabur dari keluarga Lopobia. Mimin curiga sepertinya jika itu benar, mengingat juga tempat kejadian ini terletak di daerah menara bagian luar, yang kata Yasracha sendiri tempat itu merupakan tempat yang banyak dengan anggota Fook. Dugaan Mimin, Immort orang yang membantu Yama, sempat melihat kejadian ini semua, dan sengaja menjadikan Yama sebagai Slayer untuk membunuh keluarga Lopobia. Ya, tapi itu semua masih dugaan Mimin saja ya. Setidaknya dalam flashback ini, kita tahu kenapa Yasracha bilang bahwa penyebab kematian Wang Wang itu adalah Traumerry sang kepala keluarga. Karena tadinya Wang Wang yang masih hidup, tapi karena kendali yang dilakukan Traumerry kepada Yasracha, maka Wang Wang menjadi mati. Kemudian setelah semua kejadian itu selesai, Traumerry terlihat kembali melalui portal yang ada di sana untuk kembali ke kapal induknya. Sambil terlihat di sana kalau Traumerry sudah membuang Nenea yang sudah mati. Sebelum itu, Traumerry sempat mengatakan kalau dia meninggalkan semua ini kepada Yasracha, serta Yasracha juga dibebaskan dari keluarga Lopobia, seperti apa yang dimau oleh Yasracha selama ini. Ditambah juga, Traumerry memberikan nama Lopobia kepada Yasracha, dan dia bilang dia tidak peduli akan apa yang dilakukan Yasracha di kedepannya, entah itu mengembangkan rasnya sendiri atau yang lain. Lalu keheningan pun tiba setelah Traumerry meninggalkan tempat itu. Para ras anjing juga mulai meninggalkan tempat itu satu persatu, dan tidak peduli lagi kepada mayat dari raja ras mereka. Kondisi itulah yang membuat Yasracha semakin marah pada ras anjing, karena melihat Wang Wang yang terlalu membela ras anjing, namun sampai dia meninggal pun tidak ada satu ras anjing yang menyesal akan perbuatan mereka.
Sehingga Yasaracha marah pada ras anjing dan menyuruh setiap ras anjing yang ada di sana untuk berhenti. Karena Yasaracha berencana akan membunuh satu persatu ras anjing yang ada di sana. Sebab dia merasa ras anjing dan dirinya ini adalah berdosa bagi Wang Wang. Dari perkataan Yasaracha, saat dia menghabisi seluruh ras anjing yang ada di sana, dia sempat menggunakan kekuatan Wang Wang yang diberikan untuk membuat para ras anjing agar saling membunuh, dan sisanya dibunuh oleh Yasaracha sendiri. Sampai-sampai Yasaracha bilang, dia tidak mengetahui sudah berapa banyak ras anjing yang dibunuh. Tujuan Yasaracha membunuh para ras anjing saat itu sebenarnya dikarenakan juga oleh rasa kesalnya yang tidak bisa menolong Wang Wang, dan juga oleh karena kesalahannya. Maka Yasaracha lebih memilih untuk menghilangkan jejak para ras anjing dan menghilangkan cerita Wang Wang yang mengenaskan ini. Setelah Yasaracha melakukan itu semua, dia lalu berteriak karena sedih bercampur marah. Lalu flashback pun selesai, dan kita kembali melihat Yasaracha yang sebelumnya membuat ledakan besar dari kekuatannya. Kini Yasaracha terlihat sedang menukik dari atas untuk menyerang Traumerry. Terlihat juga di sana kalau Yasaracha yang sudah berhasil melewati Cobalt dan akan menusuk Traumerry dari atas. Dan chapter 536 pun berakhir pada panel itu. Ngomong-ngomong, sebelum kita lanjut ke chapter selanjutnya, tiba-tiba Mimin memikirkan tentang masker yang digunakan oleh Traumerry. Kenapa Traumerry menggunakan masker itu ya? Mimin punya pendapat pribadi dan sedikit agak liar nih. Kalau masker yang digunakan oleh Traumerry itu mirip dengan masker yang Heljo pakai. Mungkin saja di balik masker itu, Traumerry memiliki mulut yang menyerupai Heljo atau administrator. Karena sepertinya tidak mungkin kalau kekuatan spesial dari Traumerry hanya mengendalikan binatang. Maka Mimin memperkirakan kalau dia bisa bertransformasi seperti Heljo. Dan gak menutup kemungkinan kalau Traumerry juga memiliki kekuatan seperti administrator. Jika dilihat dari masker yang sama seperti Heljo, apalagi kalau kita ingat terdapat rumor dalam season 2 episode 212 kalau kepala keluarga Lobobia memiliki kekuatan yang bisa sampai mengendalikan manusia. Jadi kemungkinan sebagai kepala keluarga, pastinya Traumerry memiliki berbagai kemampuan tersembunyi selain sebagai pengendali binatang terhebat di menara. Lalu sekarang kita baru masuk ke dalam pembahasan chapter 537 guys. Pada chapter ini masih dibuka dengan Bam yang sedang melindungi gurunya saat sedang melawan dua orang dari keluarga Lobobia. Kalau kedatangan Bam dengan kekuatan barunya membuat semua orang di sana terkejut, dan bahkan Jin Sunga sendiri menanyakan langsung mengenai kekuatan apa yang Bam miliki saat ini. Sedangkan Budidi dan Holland yang melihat hal itu bertanya-tanya siapa pria yang tiba-tiba membantu Jin Sunga saat ini, karena mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana penampilan orang yang selama ini mereka cari. Tapi Holland sepertinya sudah mengira kalau orang yang membantu Jin Sunga saat ini adalah irregular yang selama ini mereka cari. Karena menurut Holland dari penampilan dan ciri-ciri yang dia tahu, orang di hadapannya sekarang ini memenuhi ciri-ciri itu, kecuali bajunya saja. Ya, sesuai yang pernah kita bicarakan, kalau baju Bam saat ini sepertinya agak sedikit mencolok ya. Sehingga Budidi sendiri menjadi heran, apa yang terjadi sebenarnya saat ini? Kenapa bisa orang yang seharusnya mereka tangkap bisa berkeliaran bebas seperti ini? Begitupun juga Jin Sunga. Lalu percakapan pun berpindah kembali ke tempat Jin Sunga dengan Bam. Saat itu Bam bilang kalau dirinya senang karena dia akhirnya bisa melihat gurunya sudah bebas dengan kondisi yang baik-baik saja. Pertemuan itu pun sempat larut di dalam percakapan antara guru dan murid yang saling melepas kerinduan mereka masing-masing. Tapi di tengah percakapan itu, Jin Sunga berkata kalau dirinya sebenarnya masih ingin berbicara dengan Bam. Namun dia yakin kedua musuh yang berada di depannya saat ini tidak akan memberikan mereka waktu lama untuk membiarkan mereka berbincang-bincang seperti ini. Maka sekarang ini mereka harus bersiap-siap kembali untuk menghadapi dua orang keluarga Lobobia. Tapi sebelum memulai, ternyata Jin Sunga bertanya lagi kepada Bam, kenapa hanya Bam lah yang datang sendiri ke tempat ini? Kemana teman-teman yang lain yang ikut bersamanya untuk masuk ke dalam stipendium? Lalu menjawab pertanyaan Jin Sunga itu, Bam lalu menceritakan bagaimana dia bisa datang ke tempat ini. Kalau ternyata sebelum dia datang ke tempat ini, Bam sudah mendatangi kapal milik Mas Jenny terlebih dahulu bersama teman-temannya setelah dia berhasil kabur dari dalam stipendium. Dalam pertemuan mereka dengan Mas Jenny saat itu, Mas Jenny juga sempat bilang kalau dia tidak menyangka jika Bam bisa kembali hidup-hidup saat ini. Lalu tanpa basa-basi lagi, Mas Jenny juga menanyakan kepada Bam tentang apa isi sebenarnya dari stipendium itu. Namun karena sebelumnya saat Bam akan bertemu dengan Mas Jenny, Kun sempat menyarankan dan menyuruh Bam untuk tidak memberitahu apapun kepada putri Mas Jenny kalau terdapat monster di dalam sana. Karena mereka sendiri tidak tahu seberapa besar kekuatan monster itu, ditambah mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Mas Jenny jika Mas Jenny tahu kalau Bam berhasil mendapatkan kekuatan itu. Maka saran Kun kepada Bam untuk tidak memberitahu apa yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu saat Bam ditanya oleh Mas Jenny tentang isi sebenarnya yang ada di dalam stipendium, Bam tidak beritahu apapun, dengan alasan kalau mereka saat itu terlibat dalam pertarungan yang besar melawan para tentara, yang menyebabkan terjadinya ledakan akibat pertarungan itu. Dan Bam berbohong kalau sesuatu yang mungkin Mas Jenny cari ikut meledak dengan ledakan stipendium itu. Mendengar hal itu, Mas Jenny sempat meyakinkan kembali kepada Bam apa itu benar dan memastikan kalau Bam benar-benar keluar tidak membawa apapun dari dalam stipendium. Tapi karena Bam bukan tipe orang yang bisa berbohong, dia kelihatannya sedikit terbata-bata.
Untungnya, saat itu Mas Jenny percaya dengan semua perkataan itu, dan tetap mau menepati janjinya, yaitu jika Bam berhasil keluar dari Suspendium, Mas Jenny akan membantu Bam keluar dari tempat ini, menggunakan mesin teleport yang Mas Jenny miliki. Namun sebelum itu, ada satu hal lagi yang perlu diketahui oleh Bam, bahwa saat ini gurunya sedang bertarung di tempat lain untuk menahan musuh-musuh mereka. Maka Mas Jenny menyarankan agar Bam membantunya terlebih dahulu. Tapi yang dibolehkan untuk membantu Jinsunga hanya Bam saja, dan Bam harus kembali dalam waktu 20 menit. Karena Mas Jenny akan tetap menyalakan mesin teleport itu setelah 20 menit. Berarti sekarang bisa dibilang, tim Bam sendiri memiliki 2 teleport yang bisa membuatnya kabur dari tempat itu. Teleport pertama berada di dalam jarum yang sedang dijaga oleh para anggota Fuk di tembok kedua. Jika kalian masih ingat, kalau Agus pernah bilang, jarum yang digunakan untuk menembus tembok kedua memiliki sebuah teleport untuk kabur, dan akan diaktifkan setelah mereka berhasil menyelamatkan Jinsunga. Lalu yang kedua ini adalah teleport yang akan diberikan oleh Mas Jenny. Itulah yang Mimin bilang terdapat 2 teleport yang bisa membantu tim Bam kabur dari tempat itu. Tapi ada satu hal yang mengganjal dari perkataan Mas Jenny ini nih. Kenapa Mas Jenny harus menanyakan kepada Bam mengenai isi Suspendium itu? Padahal kalau kita ingat, Mas Jenny sendiri pernah membahas tentang monster purba kepada Jinsunga saat di penutup season 2. Kenapa dia harus berpura-pura tidak tahu tentang monster ini? Dari sini ada 2 kemungkinan yang Mimin dapat perkirakan. Kemungkinan pertama, Mas Jenny saat itu pura-pura tidak tahu dan ingin mendengar sendiri hal itu dari Bam. Karena saat itu, Mas Jenny juga terlihat sedang berbohong. Contohnya, dia mengatakan kepada Bam kalau dia tidak menyangka kalau Bam bisa keluar dari tempat itu. Padahal sebelumnya, saat Mas Jenny melihat Bam keluar dengan keledakan Suspendium, dia bilang kalau dia sudah tahu Bam bisa keluar dari sana. Dan dengan senyuman liciknya, dia bilang kalau Bam sudah berhasil membawa sesuatu keluar dari tempat itu. Itulah dugaan pertama Mimin kalau Mas Jenny sebenarnya hanya pura-pura tidak tahu. Dugaan kedua, kalau Mas Jenny memang tidak tahu ada apa di dalam tempat itu. Maka saat pembicaraan ini, dia memastikan kepada Bam apa yang ada di sana. Jika begitu, berarti monster yang pernah disebut oleh Mas Jenny kepada Jinsunga itu adalah monster yang lain, bukan Leviathan. Mungkin, monster itu adalah monster yang pernah Mimin teorikan di video mengenai Arlen dan Grace. Kalau kalian sudah pernah nonton ya. Jadi menurut kalian, Mas Jenny sebenarnya hanya pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu? Selanjutnya, setelah menceritakan bagaimana Bam bisa datang ke tempat ini sendirian, terlihat Bam saat ini sudah bersiap-siap untuk bertarung. Tapi Jinsunga yang khawatir kepada muridnya sempat melarangnya dan menyuruh Bam untuk tidak ikut dalam taruhan ini. Namun bukan Bam jika dia menuruti begitu saja, karena Bam justru bilang kalau dia sudah sangat siap bertarung. Sebab saat ini terdapat kekuatan yang sedang mengamuk untuk dikeluarkan oleh Bam, dan kekuatan itu mengacu kepada sang Leviathan. Tapi syaratnya Bam hanya boleh melawan orang yang membantu Pudidi dari belakang, yaitu Holland. Karena mungkin Jinsunga tahu di antara 2 lawannya, Holland lebih lemah. Namun meskipun begitu, Jinsunga tetap menyuruh Bam untuk berhati-hati, supaya Bam tidak tertangkap karena Bam adalah target mereka. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Diawali oleh Jinsunga dan Bam yang sudah bersiap-siap untuk menyerang. Sehingga Dobo, burung hantu milik Pudidi, dia langsung mengeluarkan bulu berwarna hitam untuk menutupi tempat itu dengan kegelapan seperti sebelumnya. Tapi sebagai orang yang belajar dari pengalaman, Jinsunga pun langsung tahu mengenai trik yang digunakan Dobo saat ini. Sehingga dia memperingatkan Bam akan bulu-bulu burung yang bisa membuat mereka diselimuti kegelapan. Ternyata saat itu Bam sudah siap dengan puluhan bank yang ada di sampingnya. Kalau bank itu merupakan bank yang bisa mengeluarkan Shinmon Ryu secara bersamaan. Sehingga kegelapan yang hampir menyelimuti Bam dan Jinsunga, seketika semua itu hilang dan menjadi normal kembali seperti sebelumnya. Pastinya hal ini sempat menjadi pertanyaan bagi Pudidi dong. Dia bertanya apalagi jurus yang sebenarnya dipakai oleh orang berstatus irregular itu. Sampai-sampai saat ini dia bisa menghilangkan kegelapan dengan mudah. Dan bahkan jadi Shinsu yang digunakan pun tidak pernah dilihat oleh seorang kepala cabang seperti Pudidi. Maka setelah teralihkan oleh serangan yang diberikan oleh Bam, tanpa sadar Jinsunga pun sudah berada di depan Pudidi saat ini. Sambil berkata kalau saat ini Jinsunga telah berubah pola serangannya. Dari yang sebelumnya bertahan, sekarang menjadi menyerang. Sambil memberikan pukulan langsung pada Pudidi, yang sempat membuat Pudidi kaget kalau dia tidak menyangka jika orang yang dilawan selama ini memiliki kekuatan sebesar ini. Dilanjutkan dengan serangan lain, sampai membuat Pudidi terlempar. Namun di saat terlempar, Pudidi pun tetap memperhatikan target mereka yaitu Bam. Sehingga dia memerintahkan Holland untuk menangkap target mereka segera, selagi Jinsunga sedang sibuk dengan dirinya. Di saat itulah, Holland langsung bersiap-siap dengan mengeluarkan hewan yang dikendalikan, yang merupakan cacing berbulu yang hidup di dalam laut. Sepertinya, hewan ini digunakan oleh Holland berfungsi sebagai cambuk untuk menghantam Bam. Tapi tampaknya justru saat ini, Bam terlihat bisa menghindari semua serangan dari hewan bernama Pikaya ini. Justru saat itu, Bam semakin mendekati Holland secara langsung, sampai membuat Jinsunga khawatir kalau Bam mendekati Holland, Bam akan kalah karena jarak mereka terlalu dekat. Karena dengan sigapnya, Holland yang mengetahui bahwa Bam lebih memilih untuk mendekat dibanding menghindari serangannya, Holland langsung mengeluarkan kembali hewan yang dikendalikan, bernama Parapetoia. Sampai saat ini, Holland sudah mengeluarkan 4 hewan yang dipunya. Tidak heran jika dia dibilang calon kepala cabang yang paling jago. Lalu dengan hewan bernama Parapetoia, Holland memerintahkan hewannya ini untuk langsung menyerang Bam dan menggigit Bam dari dekat.
Namun justru serangan itu dengan mudahnya dapat ditahan oleh Bam menggunakan sebuah perisai berwarna biru yang bernama Mimesis Oblutiriza. Oleh karena itu, Holland pun yang melihat ini kaget dan bertanya mengenai mimesis yang digunakan Bam untuk menahannya. Yang kemudian dilanjutkan oleh Bam dengan menyerang Holland dengan teknik bernama Lethal Move Blue Dragon, yaitu teknik material art dengan membuat tangannya seperti pisau dan diselimuti oleh sinsu biru dengan wujud Leviathan di sekeliling tangannya. Sehingga dengan serangan itu, Bam berhasil membuat Holland sang calon kepala cabang berhasil terlempar cukup jauh dari tempat sebelumnya, sampai membuat luka yang cukup parah di kedua tangannya. Luka pada Holland mirip dengan luka yang terdapat di tangan Jin Sung Ha saat dia melawan Kalavan. Bahkan dikatakan luka itu pun tidak seberapa, karena Holland bilang dia sudah menutupi tangannya dengan hewan miliknya untuk mengurangi dampak serangan dari Bam. Jika tidak, Holland mengakui kalau dia mungkin saja tidak bisa berdiri lagi. Melihat hal itu, Pudidi pun terlihat kaget, karena yang dia tahu, kalau irregular yang akan mereka tangkap tidak memiliki kekuatan yang sama seperti yang dimiliki oleh Urek. Tapi kenapa Pudidi melihat kekuatan yang sama dahsyatnya seperti Urek Majino punya? Pudidi percaya kalau informasi itu sebenarnya benar. Jadi dia menyimpulkan bahwa Bam sudah menjadi kuat dalam waktu yang sangat singkat, sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Kemudian, Holland yang dalam keadaan luka yang cukup parah di kedua tangannya, mulai bingung dengan kekuatan yang Bam miliki. Karena dia sendiri yang dibilang sebagai orang bertalenta di antara keluarga Lopobia, bahkan sejak dia kecil, Holland sudah dikenal sebagai orang yang bertalenta bahkan sampai saat ini. Tapi Holland mengakui saat ini kalau dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki talenta melebihi dirinya, kecuali kepala keluarganya sendiri. Karena biasanya orang-orang di atas Holland kebanyakan sudah tidak bisa berkembang lagi dibandingkan dirinya yang bisa terus berkembang. Tapi saat ini di hadapannya ada seseorang yang terus berkembang dan perkembangan yang dimiliki orang itu sangat pesat melebihi dirinya. Itulah yang disadari oleh Holland setelah terkena serangan Bam barusan. Sehingga saat ini kita bisa menyimpulkan secara pasti kalau Bam itu lebih kuat dibandingkan seorang calon kepala cabang. Dan sepengamatan Mimin, kalau calon kepala cabang bernama Holland ini memiliki peringkat setara high ranker. Tapi itu pun Mimin yakin kalau kekuatan Bam saat ini masih belum semuanya dikeluarkan. Gimana menurut kalian guys? Apa kalian masih penasaran sebenarnya seberapa besar perbandingan kekuatan Bam saat ini? Apalagi setelah berhasil menyerap kekuatan White dan mendapatkan kekuatan Leviathan. Kemudian, setelah pertarungan yang membuat kedua orang dari Lopobia ini tercengang, terlihat di sana Bam dan Jin Sung Ha sedang berlari menuju suatu tempat. Pada chapter 536, kita tahu Yasrecha berhasil menembus pertahanan dari Cobalt dan akan menusuk Tromeri dari belakang. Sayangnya semua itu harus terhenti, karena ternyata Yasrecha terkena hentakan dari sebuah tentakel yang datang secara tiba-tiba, yaitu tentakel yang berasal dari salah satu dari 7 hewan yang Tromeri kendalikan, bernama Kraken. Seperti legenda-legenda mitologi, kalau Kraken memiliki wujud berupa gurita raksasa. Namun versi saat ini, karakter tersebut memiliki tanduk dari masing-masing sisi tubuhnya, dan memiliki mata yang disimbolkan Omega. Mimin nggak tahu apa ada maksud tersembunyi dari lambang itu. Tapi Mimin jadi kepikiran mengenai manhwa sebelah yang memiliki mata yang serupa dengan Kraken ini. Ya, mungkin itu hanya kebetulan dan pikiran liar Mimin saja ya. Lalu dari kemunculan Kraken ini, Levi sempat berbicara saat itu kalau dia mengatakan bahwa Kraken merupakan salah satu hewan laut yang sangat sulit dikendalikan. Bahkan hanya sedikit anima yang ada di menara yang bisa mengendalikan hewan bernama Kraken ini. Bahkan Kraken bukan hanya sulit untuk dikendalikan, tapi sudah masuk tahap tidak mungkin untuk dikendalikan atau impossible. Melihat perkataan Levi barusan, sepertinya Leviathan juga termasuk salah satu hewan laut yang sulit untuk dikendalikan. Tapi berbeda dengan Kraken, kalau Tromeri berhasil mengendalikan Kraken, namun Leviathan tidak berhasil untuk Tromeri kendalikan. Nah, setelah pembicaraan itu, kita kembali lagi ke posisi Yasrecha yang sedang terdesak akibat terkena serangan tentakel dari Kraken. Tiba-tiba bantuan pun datang membantu Yasrecha, yaitu bantuan dari Yama. Hal ini nggak membuat Mimin kaget sih, karena Mimin yakin, cepat atau lambat, Yama pasti akan bekerja sama dengan Yasrecha. Hal itu sebenarnya tinggal menunggu waktu saja. Tapi Yama terlihat tidak mau mengakui langsung alasan dia membantu Yasrecha saat itu, karena Yama hanya bilang kalau dia tidak mau melihat lawannya ini mati. Oleh karena itu, Yama membantu Yasrecha. Namun dengan mata yang seperti berkunang-kunang atau terharu, Yasrecha membalas kalau dia tidak membutuhkan bantuan dari anak anjing seperti Yama, dan menyuruh Yama untuk kembali mundur dan tidak mengganggunya. Karena itu, sempat terjadi perdebatan kecil di antara mereka, sebab Yama kesal melihat Yasrecha yang masih bersikap sombong, walau di dalam keadaan sulit. Tapi Yasrecha menjelaskan alasan dia tidak mau dibantu oleh Yama karena sebenarnya dia tahu bahwa dirinya tidak akan menang melawan Tromeri. Tapi Yasrecha menjelaskan alasan dia tidak mau dibantu oleh Yama karena sebenarnya dia tahu bahwa dirinya tidak akan menang melawan Tromeri. Bahkan jika jutaan orang seperti Yama datang membantunya, hal itu tidak akan membuat mereka menang karena orang yang mereka hadapi saat ini jauh berbeda dibanding orang-orang kuat seperti pada umumnya. Karena dia adalah seorang kepala keluarga. Mendengar jawaban yang kuat dari Yasrecha membuat Yama menjadi semakin penasaran. Lantas kenapa jika Yasrecha tahu bahwa dirinya tidak akan menang, Yasrecha tetap bersikeras melawan kepala keluarga? Lalu Yasrecha hanya menjawab, karena dirinya sangat kesal melihat tingkah laku dan sifat dari orang bernama Tromeri ini. Maka dari itu apapun resikonya, Yasrecha hanya mau mengajar orang itu walaupun harus mati.
Kata-kata itu pun sepertinya membuat Yama yang mendengarnya yakin kalau saat ini mereka berada di kubu yang sama. Sehingga Yama membalas kalau yang merasakan saat ini sama dengan Desiracha, yaitu Yama juga merasa kesal saat dia melihat Romary sang kepala keluarga. Maka setelah berbicara itu, Yama pun melakukan transformasi dan bersiap-siap di samping Desiracha untuk membantunya menghadapi setiap hewan milik Romary dengan tetap keras kepala untuk membantu Desiracha. Pertama kali, Yama langsung bertindak menyerang monster milik Romary. Terlihat di sana, Yama tidak terlihat kesulitan saat melawan Kraken dan bahkan bersama dengan Cyberfish. Justru dari peristiwa ini, dapat membuka jalan bagi Desiracha untuk menghampiri Romary dan mengembalikan kesempatan Desiracha untuk menghajat Romary. Namun, justru secara tiba-tiba lagi, seekor monster telah muncul kembali dan menghadang Desiracha secara langsung. Sampai-sampai Desiracha harus terlempar karena kemunculan monster itu. Bahkan sampai terlihat meledak. Karena monster itu adalah salah satu dari 3 naga laut yang dikendalikan oleh Romary. Sebenarnya wujud dari monster ini masih diragukan seperti apa. Karena dari gambarnya masih belum begitu jelas hewan ini menyerupai apa. Tapi ada yang bilang hewan ini seperti behemoth. Namun jika dilihat dari namanya, seharusnya monster ini masih memiliki rupa seperti naga. Dan monster itu hanyalah salah satu dari ketiga naga laut yang Romary punya. Kalau begitu sampai saat ini, Romary sudah memunculkan 4 monster yang dimiliki. Tapi ada yang bilang kalau Cobalt bukanlah 7 monster dari salah satu simbol Quadrophobia. Dan Mimin juga tidak mengetahui apakah Cyberfish termasuk naga laut yang disebutkan ini. Jika bukan, berarti kita bisa memperkirakan sekitar 2 atau 1 monster lagi dari naga laut yang akan ditunjukkan oleh Xiu. Ada yang bilang juga kalau Leviathan masuk ke dalam salah satu dari 3 monster naga laut. Lalu terakhir pada penutupan chapter ini, sayangnya Desiracha terlihat hancur setelah terkena ledakan dari salah satu naga milik Romary. Tapi sepertinya Mimin yakin, Desiracha tidak akan semudah itu untuk mati. Karena video ini digabung 2 chapter dan cukup panjang, jadi Mimin akhiri video ini dulu ya. Thank you yang udah nonton. Sorry jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.